Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video saya kali ini akan membahas tentang koneksi antar materi untuk topik 1 mata kuliah pembelajaran berdiferensiasi. Nah, dalam koneksi ini kita membahas tentang teori pembelajaran yang berdiferensiasi. Berikut adalah pembahasannya. Nah, yang pertama di sini ada teori sistem ekologi. Teori sistem ekologi merupakan pandangan sosiokultural Bronfenbrenner tentang perkembangan yang terdiri dari 5 sistem lingkungan, mulai dari pengaruh interaksi langsung pada individu hingga pengaruh kebudayaan yang berbasis luas. Kelima sistem ekologi tersebut adalah mikrosistem, mesosistem, ekosistem, makrosistem, dan yang terakhir adalah kronosistem. Nah, kemudian yang kedua adalah teori multiple intelligence. Gardner mendefinisikan intelijensi sebagai kemampuan untuk memecahkan persoalan yang menghasilkan produk dalam suatu setting yang bermacam-macam dan dalam situasi yang nyata. Pada teori multiple intelligence ini disebutkan ada 8 bentuk kecerdasan, yaitu kecerdasan verbal, linguistik, kecerdasan logis, matematis, kecerdasan spasial, visual, kecerdasan kinestetik, jasmani, kecerdasan musikal, kecerdasan intrapersonal, kecerdasan interpersonal, dan yang terakhir adalah kecerdasan naturalis. Nah, untuk teori selanjutnya di sini ada teori Zone of Proximal Development atau ZPD. Zone of Proximal Development atau ZPD adalah zona antara tingkat perkembangan aktual dan tingkat perkembangan potensial. Tingkat perkembangan aktual tampak dari kemampuan anak dalam menyelesaikan tugas-tugas secara mandiri. Pada teori ini terdapat 2 level untuk ukuran kemampuan dan potensi peserta didik, yaitu tingkat perkembangan aktual dan tingkat perkembangan potensial. Tingkat perkembangan aktual peserta didik adalah ketika dia bekerja untuk menyelesaikan tugas atau soal tanpa bantuan dari orang lain. Sedangkan tingkat perkembangan potensial adalah tingkat dari kompetensi peserta didik yang dapat tercapai ketika dia dibantu oleh orang lain. Yang selanjutnya adalah learning modalities. Learning modalities ini biasa dikenal sebagai VAK atau visual, auditory, dan kinestetik. Ketiga modalitas belajar di atas tidak secara baku bahwa siswa hanya menggunakan satu modalitas belajar saja. Intinya, jangan terjebak dalam stereotip tipe pelajar seperti apa peserta didik tersebut. Bisa saja peserta didik itu termasuk ke dalam pembelajar multimodal. Artinya, peserta didik dapat menggunakan salah satu dari mode ini, tergantung pada situasinya. Nah, berikut adalah ada beberapa pertanyaan yang saya jawab. Yang pertama adalah pertanyaan tentang pengetahuan baru apa yang Anda dapatkan setelah mempelajari topik ini. Nah, setelah mempelajari topik ini, saya jadi mengetahui teori pembelajaran berdiferensiasi dan penerapannya. Saya juga mendapatkan pemahaman mendalam mengenai keberagaman peserta didik,
konsep pembelajaran berdiferensiasi, mulai dari pengertian pembelajaran berdiferensiasi, ciri-ciri pembelajaran berdiferensiasi, pemetaan kebutuhan belajar siswa, serta kelebihan dan tantangan pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana pengetahuan baru tersebut berkontribusi terhadap pemahaman tentang implementasi pembelajaran berdiferensiasi? Dengan pengetahuan baru terhadap teori tersebut, saya dapat membuat pembelajaran berdiferensiasi di kelas dengan sistematika dan pedoman yang sesuai. Sekian pembahasan untuk koneksi antar materi pada topik 1. Apabila ada kritik dan saran, silahkan tuliskan di kolom komentar. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.